dengan ikhlas, dengan ridho mengeluarkan hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV kembali bertemu dan kita berada di penghujung Ramadan. Tentu ini adalah momentum yang satu sisi sangat kita nanti, namun sisi lain juga menunggu komitmen kita seperti apa akan kita isi. Oleh karena itu, berbagai jenis amalan yang positif, yang baik, amal soleh, lebih-lebih yang memang wajib Allah tekankan kepada kita, penting untuk menjadi pemahaman sekaligus menjadi titik tekan kita sebelum betul-betul berpisah dengan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Tadabbur Harian Ramadan, saya ditemani oleh Ustadz Iwan Abdullah selaku Ketua Umum Korp Mubalik Hidayatullah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini akhir Ramadan, Ustaz. Ada yang bersedih, ada yang bersemangat, ada yang mungkin masih apa sih? Ini malah senang karena sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Lebaran. Seperti apa dan ayat apa yang akan dibahas oleh Ustaz? Nah, mungkin kaitannya juga penting untuk mencerahkan pemirsa kita untuk betul-betul memanfaatkan momentum akhir sebelum akhirnya kita bertemu Syawal meninggalkan Ramadan. Silakan Ustaz. Kita kepingin semakin akhir itu semakin banyak kebaikan, Mas Imam. Masya Allah. Ya, kebaikan yang akan membuahkan kebaikan insya Allah. Masya Allah, amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hadirin wal hadirat, saimin dan saimat, peserta BMH TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tadabbur kita pada hari ini kita akan kembali mengulang-ulang ayat yang insya Allah sudah sering kita baca. Tapi insya Allah semakin sering kita membaca, mentadabbur itu ayat, ada saja kemudian khasanah-khasanah baru yang akan kita dapatkan. Pada hari ini Mas Imam, kita mencoba kembali membuka surah At-Taubah ayat 103. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Subhanallah, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dilanjutkan kepada umat Islam yang yakin terhadap ayat-ayatnya. Apa pesannya? Ambillah zakat dari mereka. Ya. Karena sesungguhnya zakat yang kau ambil dari mereka itu akan membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Ya. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa-doa yang kau berikan kepada mereka itu akan mendatangkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha penyayang. Masya Allah. Baru saja kemudian kita baca ayatnya, sudah sangat jelas apa yang kemudian dipesankan Allah lewat ayat ini. Ya. Yang pertama Mas Imam, yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, ini adalah perintah Allah kepada nabinya Nabi Muhammad untuk menemui orang-orang yang beriman, agar orang-orang yang beriman itu dengan ikhlas, dengan ridho mengeluarkan hartanya.
Dalam hal ini adalah zakat. Ternyata setelah mereka orang-orang beriman itu dengan ikhlas dan ridho mengeluarkan hartanya sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala langsung menjanjikan banyak hal yang akan didapatkan. Apa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, shadaqatan tutahhiruhum, bahwa dengan sedekah, dalam hal ini zakat yang mereka keluarkan itu, tutahhiruhum, itu akan membersihkan. Apa yang dibersihkan? Harta-harta itu kan terkadang bercampur. Ketika kita menggali harta, ketika kita mencari harta, barangkali kita sedang hilaf, kita nilep punya orang lain ataupun ada kezaliman di sana. Nah, dengan zakat yang kita keluarkan, subhanallah, ya, kekhilafan yang kita tidak sengaja dalam mencari nafkah halal tersebut, itu tutahhiruhum, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, harta kita akan menjadi bersih. Ya. Karenanya kalau kita lihat fikih zakat yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya zakat itu merupakan batas minimal kekikiran seseorang. Ya, karena yang mau diminta sama Allah hanya sedikit dari yang kita punya. Ya, lagi pula yang mau diberikan sama Allah itu banyak sekali. Apa diantaranya? Tutahhiruhum, Allah akan bersihkan yang 1 triliun itu. Allah akan bersihkan yang 1 miliar tersebut. Ini kan luar biasa, padahal yang kita keluarkan itu hanya 2,5%. Sedikit sesungguhnya dibandingkan yang diberikan oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi harta kita akan bersih. Yang kedua yang akan diberikan oleh Allah, wa tuzakkihim. Ya. Harta dibersihkan, jiwanya menjadi suci. Masya Allah. Kalau jiwa kita menjadi suci, pemirsa BMH TV, maka insya Allah tidurnya akan nyenyak. Ya? Istri akan bahagia, keluarga akan tenang. Kenapa? Jiwa kita akan suci. Jiwa yang suci itu akan membuat kita itu berpikir tenang, berperilaku tenang, sehingga keluarga kita juga menjadi sakinah mawaddah. Kenapa? Karena lewat zakat yang kita berikan, Allah janji wa yuzakkihim, Allah akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah washolli alaihim, kita akan mendapatkan doa. Ya, siapa yang akan memberikan doa kepada kita? Ya, tentunya Rasulullah SAW, tentunya adalah orang-orang beriman akan mendoakan kita. Kan sudah lazim itu ya. Sudah lazim itu Mas Imam. Ketika kita berbuat baik kepada orang, minimal orang itu mengucapkan apa? Terima kasih, barakallah. Semoga Allah memberkahi. Ada lagi yang lebih panjang, semoga panjang umur, semoga diberikan kesehatan, semoga ditambahkan rezekinya. Jadi memang ternyata itu sudah hukum haram dan itu sudah menjadi lisan kita yang senantiasa kita berikan. Tidak usah dalam bentuk zakat yang ada kepanitiaannya, sekedar memberikan uang receh saja di pinggir jalan, itu kita sudah mendapatkan doa yang sangat panjang. Ya, makasih Pak Haji. Belum haji dibilang Pak Haji kita. Masya Allah. Selamat jalan Pak Haji, hati-hati di jalan. Masya Allah, ya, didoakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini bahwa dengan doa-doa mereka itu sakanul lahum, engkau akan mendapatkan ketenangan. Subhanallah. Sudah harta kita bersih, jiwa kita suci, kemudian kita mendapatkan ketenangan lewat doa-doa mereka. Masya Allah. Makanya kemudian saya berkesimpulan Mas Imam, sesungguhnya yang paling bahagia di Ramadan seperti ini adalah orang yang paling banyak memberi. Kenapa? Karena dengan otomatis semakin banyak kemudian dia memberi, semakin banyak dia didoakan. Dan itu sakanul lahum, akan mendatangkan ketenangan. Jadi kalau Mas Imam masih kurang tenang, jangan-jangan masih kurang memberi. Harus banyak memberi. Masya Allah, harus banyak memberi, ya. Nah, dan Allah mengakhiri ayatnya, wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha mengetahui. Artinya apa? Ya,
Allah itu ketika kita melakukan perbuatan baik sekecil apapun, Dia mengetahui dan Dia juga mendengar. Ya, termasuk diantaranya doa-doanya orang-orang yang kita berikan, Allah Maha mendengar dan tahu. Dan tahu. Ini doa untuk siapa? Iya. Jadi kan begini, terkadang itu kan kita itu tidak mengharapkan doa, atau kemudian tidak mendengarkan orang mendoakan kita. Tapi dalam hal ini Allah men-stressing di akhir ayatnya. Ketahui loh, Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui. Kendati pun engkau tidak tahu kalau Dia mendoakan kamu, kendati pun kau tidak tahu kalau Dia itu mendoakan kamu, kau tidak mendengarnya, tapi Allah itu Sami'un Alim. Masya Allah. Jadi apa kesimpulannya Mas Imam? Menerima itu sudah bahagia, tapi jauh lebih membahagiakan ketika kemudian kita bisa menjadi pemberi, kita bisa memberikan. Masya Allah. Tapi ini nggak gampang, Ustaz. Tadi 2,5% itu kalau uangnya 80 juta, 100 juta masih bisa dia. Kalau kayak pengusaha uangnya sudah 1 triliun, 2,5%-nya itu lumayan, Ustaz. Nah, kadangkala mereka berpikir ini daripada saya kasih ke orang, mending sih kelola sendiri nih, gitu-gitu kan. Karena emang nilainya besar gitu. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Karena tutohiruhum wa tuzakihim itu kan kalau dalam bahasa akademik itu abstrak ya, tidak konkret gitu. Kalau orang dapat sesuatu misalnya bonus kan konkret tuh. Misalnya ini kan ada tunjangan hari raya, konkret ya. Tutohiruhum wa tuzakihim itu bagi sebagian orang itu nggak konkret gitu, nggak abstrak. Nah, seperti apa supaya kita terdorong, walaupun jumlahnya dalam pandangan manusia itu besar, karena itu prosentasenya memang 2,5%, dan hati kita ikhlas mengeluarkan zakat, karena potensi zakat ini 327 triliun. Tetapi yang terhimpun baru sekitar 10%, 30-an triliun gitu. Nah, artinya masih ada sebagian dari saudara-saudara kita itu ragu. Bayangkan kalau 1 triliun 2,5%-nya kan, besar itu, Ustaz. Besar ya. Masya Allah. Nah, itu gimana itu supaya yakin gitu. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu memang begitu, Mas Imam. Di antara fungsi Al-Quran itu ada 2. Pertama, dia adalah basyiro, memberikan kabar gembira. Nah, ini baru kabar gembiranya tadi kita ceritakan. Kalaupun lewat kabar gembira ini kemudian hatinya orang-orang yang bakhil itu belum juga mendapatkan hidayah, ada lagi fungsi Al-Quran yang kedua, nadhiro. Dia berikan peringatan. Nah, karenanya di ayat yang lain Allah memberikan peringatan. Sudah kan diberikan ini kabar gembiranya begini. Betapa banyak manfaatnya yang kau akan dapatkan, ya. Nah, kalau kamu juga belum mendapatkan hidayah, ada ayat-ayat nadhiro. Ada ayat-ayat yang memang memberikan semacam teguran yang sangat keras. Nah, misalnya kita lihat Mas Imamnya dalam surah Al-Imran ayat 180. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat-ayat nadhiro ya. Ya. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu. Ya. Min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Masya Allah. Apa pesan Allah mengingatkan kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah lewat ayat-ayat basyiro? Ya, basyir ya. Allah kemudian mengingatkan dengan ayat-ayat peringatan. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia. Mereka menyangka ya bahwa kebakhilan itu ya adalah baik bagi mereka. Padahal itu buruk kata Allah. Ya. Jadi nggak baik itu. Kalau kau masih bakhil dengan pertimbangan, banyak sekali bagi-baginya kalau begitu, itu bukan baik, tapi itu buruk. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada yaumil kiamah.
Ini sesungguhnya ancaman yang sangat mengerikan, Mas Imam. Bayangkan kalau kita punya tanah sekian hektar, punya rumah sekian unit, punya mobil sekian unit juga, punya sepeda motor, itu nanti kemudian dijadikan rantai, kemudian dikalungkan kepada kita. Kira-kira Mas Imam berat atau tidak itu dikalungkan seperti itu? Tak terbayangkan. Tak terbayangkan. Betapa beratnya, ya. Nah, dan kemudian Allah mengatakan, apa kata Allah? Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ketahuilah, sesungguhnya kepunyaannya Allah, ya, Langit dan bumi. Langit dan bumi. Masya Allah. Dan Allah mengetahui, ya, apa saja yang engkau kerjakan. Masya Allah. Jadi insya Allah 2 ayat ini merupakan kabar gembira dan merupakan peringatan. Semuanya adalah pintu-pintu hidayah untuk kebaikan kita. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz Iwan. Begitu masih mungkin. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat dalam dan lengkap, memberikan kita sebuah kesadaran, ya. Pemirsa BMH TV, kita dapat menarik mutiara hikmah pada kesempatan kali ini bahwa siapa yang menjalankan perintah Allah berupa zakat, maka dia akan mendapatkan kebaikan 3 minimal yang Allah eksplisitkan di dalam ayat 103 surat At-Taubah itu, bahwa pertama kita akan dibersihkan harta-harta kita, jiwa kita akan dibersihkan, disucikan. Kenapa jiwa kita akan dibersihkan? Karena semua orang-orang yang melihat harta sebagai jalan terbaik untuk meraih bahagia itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang, dan selalu merasa miskin. Ini persoalannya ada di jiwa, dan jiwa yang suci itulah yang akan merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa yang disampaikan para amil zakat, kalau sekarang dulu Rasulullah, para amil zakat, ketika pemirsa misalnya transfer zakat, kemudian dikonfirmasi ada amil yang mengirimkan doa, maka doa itu oleh Allah langsung diijabah. Makanya Allah tidak menyebut saya diijabah, enggak, tapi sakanulahum, langsung memberi ketenangan. Itu betapa direct atau langsung, mubasyiratan kalau bahasa kita di pondok dulu, bahwa ada langsung berefek, berdampak, atau bahkan Allah berikan. Jadi dalam kata yang lain, orang-orang yang yakin kepada Allah tidak mungkin dia menolak zakat. Kemudian semua pikiran kita tentang kebaikan-kebaikan selain yang Allah perintahkan, seperti bahil itu memang kelihatan enak, ya, karena uang 100.000 kalau tidak dibagi utuh dia, tapi kalau disedekahkan berkurang. Nah, tapi jangan pernah menganggap bahwa hitung-hitungan kita empiris itulah yang menguntungkan kita. Siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, maka dia berada dalam kerugian. Demikian pemirsa BMH TV, tadabbur harian Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita untuk menjadi orang-orang yang gemar berbagi, menunaikan zakat, dan insya Allah dengan itulah ketenangan akan Allah berikan. Terus dukung channel BMH TV, cerdas menggerakkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.